Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Gayatri Ramadhani, NIM 050621380. Saya berasal dari kelas manajemen 1E. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas UAS semester 1 mata pelajaran Wahdatul Ulum. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Jawabannya ialah Wahdatul Ulum terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu wahdah dan al-ulum. Wahdah dalam bahasa Arab yaitu wahid, artinya satu, maknanya yaitu kesatuan dan persatuan. Sedangkan al-ulum kata jamak dari al-ilmu yang artinya ilmu. Jadi, secara bahasa, Wahdatul Ulum adalah kesatuan dari ilmu-ilmu. Nah, jadi mata kuliah Wahdatul Ulum adalah kesatuan dari perspektif ilmu-ilmu untuk mencapai solusi dari sebuah permasalahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apa itu tujuan Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Tujuan Wahdatul Ulum yaitu untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan yang ada di tengah masyarakat dengan lebih bijaksana. Sedangkan manfaat mempelajarinya itu hampir sama dengan tujuannya, yaitu bisa menyelesaikan suatu persoalan di tengah masyarakat dengan lebih bijaksana dan tidak hanya memakai satu perspektif ilmu saja. Karena ilmu-ilmu lain itu memiliki peran untuk bisa memberikan solusi pada suatu permasalahan. Nah, contohnya nih, di masa pandemi sekarang, kalau kita hanya memakai satu perspektif ilmu saja, misalkan kita pakai ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran bilang pastinya kita harus selalu stay di rumah aja. Kita nggak boleh bekerja di luar, kita nggak boleh beribadah di luar, kita nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas lain gitu. Kita harus selalu stay di rumah aja biar virusnya ini nggak menyebar gitu. Tapi pasti muncul pertentangan-pertentangan gitu kan. Kalau kita selalu ngerjainnya di rumah, oke, virusnya nggak bakal menyebar. Tapi kalau orang nggak bekerja, otomatis orang nggak bisa makan gitu kan. Kalau orang nggak bisa makan, otomatis kelaparan. Yang ada nanti kita mati bukan karena virus, kita mati karena kelaparan gitu. Jadi digandenglah ilmu-ilmu lain seperti ilmu ekonomi, ilmu agama gitu. Kalau kata ilmu ekonomi boleh gitu melakukannya, karena kalau misalkan pekerjaan kayak misalkan nih Gojek, kuli bangunan itu kan nggak bisa dikerjakan di rumah gitu, jadi bolehlah gitu kan mengerjakan pekerjaan gitu, tapi harus selalu ikuti protokol gitu. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan mengapa dia penting. Jawabannya islamisasi ilmu. Islamisasi itu artinya adalah pengislaman dunia. Sedangkan ilmu artinya cara kita berpikir untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diandalkan. Nah, jadi mengapa dia penting gitu kan? Seperti kita ketahui, ilmu yang banyak dianut zaman sekarang adalah ilmu barat. Sedangkan ilmu barat ini menganut ilmu anti agama. Jadi kalau mau kita serap gitu ilmunya, pasti menuai beberapa pertentangan gitu kan. Karena kalau ilmu barat nih, kita serap metodenya, prinsipnya, bakal membahayakan umat Islam sendiri gitu. Karena apa? Kita sebagai umat Islam, kita percaya Tuhan, kita percaya bahwa semua yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Jadi kalau kita tidak melibatkan agama dalam ilmu kita, otomatis ilmu kita bakalan membahayakan kita sendiri gitu kan. Contohnya nih, di ilmu biologi barat, mereka percaya kalau asal mula manusia itu adalah kera. Sedangkan kita tahu kalau umat Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan Allah dengan bentuk sempurna. Kalau kita percaya dengan perspektif barat, biologi barat ini, sama dengan kita menghina ciptaan Allah, menghina Nabi. Menghina Nabi itu sama dengan kafir. Jadi sama dengan kalau kita ikut perspektif ilmu barat, sama dengan kita itu udah kafir gitu. Ilmu itu memang penting, tapi kalau kita tidak islamkan dulu, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Pertanyaan 4 yaitu jabarkan dengan singkat epistemologi dalam Islam. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem
artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu tentang bagaimana. Bagaimana yang dimaksud ini apa sih gitu kan? Bagaimana yang dimaksud ini adalah bagaimana yang bisa menghasilkan solusi. Solusi yang dimaksud itu bagaimana gitu? Solusi yang memberikan manfaat. Nah, pasti bertanya-tanya nih kan, solusi itu kita dapat dari mana gitu kan? Solusi itu kita dapat dari beberapa sumber. Sumbernya tuh ada 3, yaitu yang pertama wahyu, yang kedua ada akal, dan yang ketiga itu ada panca indera. Yang pertama ada wahyu. Wahyu itu bentuknya seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber kita dalam mencari solusi itu ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Di Al-Quran itu sudah banyak dijelaskan Allah beberapa bentuk solusi untuk kita menjawab permasalahan yang ada di dunia. Dan As-Sunnah juga itu menjelaskan beberapa perkataan-perkataan Nabi yang bisa menjelaskan atau menjawab permasalahan yang ada di dunia. Yang kedua ada akal. Akal kita gunakan. Akal ini berkaitan juga dengan panca indera. Akal ini tidak bisa berjalan kalau tidak adanya panca indera gitu. Akal ini digunakan untuk bisa menyerap semua permasalahan-permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin agar kita bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diandalkan. Nah, yang ketiga itu ada panca indera. Panca indera itu digunakan untuk bisa menjalankan bisa menjalankan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.